ayeuna kumargi data keliru Pak Camat. Ini data keliru. Tanggal 1. Alhamdulillah. Sehat nanti. Ketua Praksi Bapak Ucu Subandri, anggota Dewan yang satu-satunya hadir hari ini. Terima kasih Pak Ucu. Beli cana yang uningan Pak Ucu, mana katihala Pak Ucu? Ya Pak Ucu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara iya atas fasilitas si timantena. Punten ku abdi dimangpaatkeun Pak Bupati. Salajengna Bapak Camat sewilayah Tasik Selatan yang insya Allah akan menjadi daerah otonomi baru. Para kepala desa sekecamatan Karangnunggal, khusus rekan-rekan presidium yang alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah 12 tahun Pak Bupati bertahan. Dari yang rambut hitam sudah ada yang seperti Hatta Rajasa. Itu Pak. Juga Pak Camat yang hadir dari mulai Karangnunggal sampai Cipatujah, saya kira hadir semua beserta unsur muspikanya dan para tokoh tingkat kecamatan yang hadir, para tokoh pemuda, kawan-kawan sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya banggakan, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini, sore ini, meskipun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan, tetapi Allah mentakdirkan pada hari ini kita dapat bersua, dapat berjumpa. Mudah-mudahan menjadi silaturahim di antara kita sekalian. Mudah-mudahan niat kita bersama, hadirnya kita bersama di tempat ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita. Amin. Saya kira tidak semua orang juga paham secara keseluruhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pertama kali saya berhadapan langsung dengan masyarakat, yang saya kira teman-teman dari forum bisa secara terus-menerus nanti melakukan sosialisasi ini ke masyarakat sampai di tingkat-tingkat terkecil, sampai di tingkat-tingkat desa. Kali ini diperlukan bukan hanya sekedar deklarasi, bukan sekedar pemberitahuan, tetapi lebih kepada kesiapan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebetulnya saya sudah menyiapkan diri untuk hadir di acara ini sesuai dengan undangan. Akan tetapi mungkin takdir Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang saya dan kita harapkan. Saya sengaja, sebetulnya hari Sabtu ini Pak Asep saya di Jakarta, tapi saya cancel, dan pada Sabtu ini ada dua jadwal bentrok, sama-sama jam 1, yaitu di sini, dan yang kedua adalah festival bebetian yang diselenggarakan di Cisayong. Ini luar biasa juga, nanti teman-teman selatan bisa menjadi motivasi. Dan kedua-duanya saya minta untuk tidak bentrok, tetapi ternyata bentrok beneran, Pak. Yang pertama jadwal jadi terbalik, justru yang Tasela ini saya minta diundur ke jam asar, malah tidak diundur, malah yang bebetian yang diundur, Pak. Akhirnya
ya tetap Allah mentakdirkan saya cuma bisa datang di satu tempat. Jadi sekarang yang bebetiannya juga jam 4, ininya pun jam 4. Kenapa demikian? Karena saya pun masih berstatus sebagai siswa, itu kira-kira Pak Asep, masih diklat memaklum Bupati baru Pak. Bupati baru diwajibkan diklat dan selesai tanggal 20 nanti dalam rangka menyusun rencana aksi pemetaan dan penempatan sumber daya manusia. Jadi sekarang Pak Camat itu reformasi birokrasi kita langsung diambil alih, dikendalikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Termasuk di dalamnya saya pun terpaksa menyusun sebuah rencana aksi yang kurang lebih sampai 200 halaman lah, ingat jadi nyusun tesis day Pak Chef gitu lah, kira-kira mohon maklum kepada semuanya, tapi alhamdulillah kita bisa bersua pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para tokoh yang saya banggakan, berbicara Tasik Selatan tidak lepas dari sebuah kenyataan. Mungkin saya tahu di antara Bapak dan Ibu sekalian, termasuk Ketua Forum, ada semacam kekhawatiran kira-kira yuk pemerintah Kabupaten Tasik pro moal ngelanjutkan Tasik Selatan. Nah, Bupati di Singaparna gitu kira-kira. Sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pembentukan daerah otonom baru itu bukan tujuan. Sekali lagi, bukan tujuan. Itu adalah alasan, itu adalah cara, itu adalah alat. Tujuan kita adalah bagaimana mempercepat pembangunan. Tujuan kita adalah bagaimana mesejahterakan rakyat jauh lebih baik dari kemarin, bukan berdasar mimpi kita. Itu tujuan kita semua. Caranya yang terbaik adalah bagaimana peningkatan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat jauh lebih baik. Jadi ini bukan tujuan. Ini bukan tujuan. Saya selalu memframe pemikiran saya bahwa pemekaran sebuah daerah adalah cara kita. Nah ini harus sama Pak. Harus sama kita dalam berpikir. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pemahaman sebetulnya kemandirian daerah, kemandirian fiskal kita, kemampuan keuangan kita itu sangat rendah sekali. Sampai dengan hari ini pembangunan kita tergantung kepada pusat dan tergantung kepada provinsi Pak. Kemampuan dari pajak, dari retribusi, apalagi Kabupaten Tasik. Contoh Pak, sebagai contoh. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kabupaten Tasik melaksanakan otonomi daerahnya, pemerintahannya, termasuk tuntutan masyarakatnya. Anu capai wae gini. Pamentah loba kasanggupan mengansai utika kemampuan mah. Dicarekan itu tuluyan. Jadi anggota dewan jeung bupati teh dibeteu kapake tutuluyan Pak.